Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Rabu ya. Hari Rabu. Tanggal 19. Ya. Ya, tanggal 19. Hah? 20 apa? 19. 19. Kamu aja yang karyawan tahu tuh biasanya. Ini pedagang juga nggak tahu tanggal. Karyawan juga lupa. Enggak ngarepin gajian. Tanggal berapa, Wan? Masih lama gajian berarti ya kan? Dah, kita di ayat 63 dan 64 ya. Nanti dilanjut ayat 65-nya ya. Dibaca dulu dua ayat ini. Satu-satu bagiannya gantian bacanya ya. Silakan dibaca. Lanjut ayatnya gantian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji darimu dan kami angkat gunung Tursina di atasmu seraya berfirman, peganglah dengan teguh apa yang kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Ini ketika Allah mengambil perjanjian dari kaum Yahudi, diangkatnya gunung Tursina
atas mereka dan berpalingnya mereka sesudah itu. Udah diangkat aja tuh gunung di atasnya, suruh berjanji, kau taat ya, gitu. Setelah itu dia berpaling lagi. Serem nggak? Bener-bener ya. Kira-kira kalau kita nih dikumpulin gitu, diangkat tuh gunung, kau mau sholat 5 waktu ke masjid nggak kira-kira? Kayak hakim aja dikasih Al-Quran disumpahin gitu. Oh, hakim juga gitu, disumpah gitu. Disumpah pakai Quran gitu ya. Kepala itu kan juga begitu. Jadi pejabat-pejabat gitu ya. Lebih bahaya lagi pakai Al-Quran. Lebih bahaya lagi pakai Al-Quran, tapi berpaling. Lebih parah dari Yahudi, ya kan? Lebih parah dari Yahudi. Iya bener juga ya, bener juga Preston, iya bener juga. Dulu mau orang Yahudi cuma gunung doang kali ya kan, yang diangkat. Kemudian dia berpaling. Ini firman Allah. Kalau ini firman Allah yang diangkat, kemudian dia berpaling. Wah lebih parah dari Yahudi men. Waduh bahaya itu ya kan. Bahaya. Iya bener juga Preston, bener itu. Ini ya gunung, ya matahari, ya bulan. Iya, ada semua di Al-Quran. Gunung, matahari, bulan, segala macam. Bener juga kata Preston, ya kan. Iya, gunung aja belah ya kan. Gunung aja belah. Itu nggak sanggup nerima Al-Quran, bener juga. Tapi kenapa lebih parah sekarang ya berarti ya? Lebih parah sekarang. Udah diangkat perjanjiannya, suruh bertakwa. Sampai kalau kemarin nyalon itu syarat pertamanya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, iya kan? Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jangan bertakwa. Mukanya di masjid aja gak kelihatan. Jangan mukanya, sendalnya nggak pernah parkir. Terus dia nyalon gitu, dipilih lagi. Yang milihnya juga bener-bener itu mah pelongo itu namanya itu ya. Hah? Pelongo. Coba sadar dikit gitu ya. Otak jangan geser, sebab kalau otak geser itu salah milih jadinya tuh ya kan. Saya lihat di syaratnya itu yang pertama bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan apa itu? Berjanji setia dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI gitu ya. Gitu. Sejak nyalon sampai jadi nggak pernah tuh parkir sendalnya di masjid itu. Ya. Tapi kadang-kadang ada juga namanya di masjid sebagai pengurus gitu ya kan. Namanya pengurus masjid, ditempel di atas masjid. Hebat betul ya namanya. Menggantung di masjid, orangnya nggak terlihat. Kayak jin aja nggak terlihat. Namanya ada, tapi bentuknya tidak terlihat. Namanya apa? Jin. Ya kan? Nih orang-orang dulu nih ya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji darimu dan kami angkat gunung Tursina di atasmu. Di atasmu. Dulu kita juga serem juga ngelihatnya kayak begitu ya kan. Tapi sekarang rupanya lebih serem lagi ya kan. Quran diangkat. Peganglah dengan teguh apa yang kami berikan kepadamu. Dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Maksudnya juga begitu ya kita ya. Ketika diangkat tuh Quran suruh pegang teguh gitu ya. Pegang teguh apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu kan di surat Al-Maidah berturut-turut tuh. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Gitu di situ ada tuh berturut-turut sampai 3 kali tuh ya. Allah berfirman itu. Coba lihat di surat Al-Maidah di ayat keberapa itu? Saya lupa kayaknya tuh. Ayatnya kayak nggak salah 44, 45 dan 47 dah. Ya. Sudah ketemu, saya bacakan artinya. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Apalagi Al-Quran, ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang-orang Yahudi. Jadi setiap perkara diputuskan dengan Taurat terhadap orang-orang Yahudi. Begitu juga kita tuh. Setiap perkara yang diputuskan terhadap orang yang beriman harus dengan Al-Quran. Gitu.
Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia. Jangan takut sama manusia, jangan. Takutnya sama Allah. Sama Allah mah nggak takut ya. Dipanggil sama Allah mah nggak datang. Allahu Akbar, nggak datang dia tuh, nggak datang. Dipanggil tuh sama atasannya, woi lari dia, berit-berit. Takut benar sama manusia, sama Allah nggak takut. Maka siapa saja yang nggak takut sama Allah, maka dia dipastikan takut sama makhluknya. Tapi barang siapa yang takut sama Allah, dia tidak takut dengan makhluknya. Gitu. Ya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, kata Allah. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Ustaz, coba dong cariin ayat yang supaya saya bisa begini. Pakai kampanye segala ayatnya, gitu kan? Aneh. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Mereka itu orang-orang kafir. Kalau dia tidak memutuskan dengan ayat-ayat Allah. Ya. Dulu saja begitu. Tidak memutuskan dengan Taurat, maka mau pendetanya, mau ulamanya, dia disebut kafir. Gitu. Ini tentang Taurat dulu di zaman Nabi Musa itu ya. Ayat selanjutnya yang 45. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa. Di dalam Taurat nyawa dibalas dengan nyawa. Di dalam Al-Quran ada nggak dibalas nyawa dengan nyawa? Qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Tuh. Apa bedanya tuh? Di Taurat ada, di Al-Quran pasti ada. Tuh. Ya. Jadi kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa. Jadi kalau orang membunuh tanpa hak, maka yang berhak memerintahkan adalah yang membunuh adalah pemerintah, bukan kita. Jadi kita nggak boleh itu, ya. Kita nggak boleh. Kalau ada orang membunuh terus kita bunuh, gitu nggak boleh kita. Ada maling ketangkep kita pukulin, nggak boleh. Bukan hak kita untuk menghukum. Yang berhak menghukum adalah pemerintah. Itu. Ini enggak. Orang maling sendal aja digebukin habis-habisan gitu. Nggak boleh begitu. Islam nggak begitu ngajarinnya. Islam itu rahmatan lil alamin, sesuai dengan aturan. Gitu. Jadi yang berhak sama. Orang nikah juga bukan ustadz yang nikahin, ya kan? Ada pemerintahnya, KUA, kantor urusan agama. Ustadz nikahin. Kalau ustadznya diangkat oleh pemerintah, ya sebagai pegawai kantor urusan agama dan ditunjuk dia sebagai orang yang mencatat pernikahan, gitu. Yang menikahkannya orang tuanya, tapi yang mencatat siapa? Pemerintah, gitu. Ustadz nikahin bukan orang tuanya, bukan KUA. Gimana ini? Nggak jelas. Itu mah cuma satu kali ustadznya yang kayak begitu ya kan? Yang lain mah enggak lah, baik-baik semua ustadz itu. Nggak ada itu yang gitu. Cuma satu doang. Ya, cuma satu. Hah? Nikahnya sah, cuma dia melanggar aturan pemerintah. Gitu. Kan di dalam Al-Quran disebut ati'allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kamu taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada pemerintah selama pemerintah itu menjalankan Al-Quran. Kira-kira itu KUA menjalankan nggak itu untuk mencatat? Dan ada maslahat di situ, ada manfaat.
Kira-kira kalau dia nikahnya siri gitu, punya anak gitu, warisannya Nggak dapat. bukan nggak dapet, dia Tercatat. dapat cuma konflik nanti Tercatat. yang bisa menyelesaikan siapa? Pemerintah. Pengadilan agama, kantor KUA. Kalau nikah siri kan nggak ada. Udah tercatat. Nggak tercatat. Dia tidak tercatat. Ya. Ya nggak dapat. Nggak tercatat. Kalau haknya dapat. Cuma Haknya catat. dapat. Cuma nggak- Cuma dia nggak tercatat. Jangan. Kan nikah ke KUA cuma berapa sih nilainya ya kan? Kalau pakai bayar gitu. Iya. Daripada bayar ustadz yang nggak beres satu doang tuh ustadz itu, sama nilainya ke KUA. Iya kan? Mendingan ke KUA gitu loh. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Maka kita orang Islam itu kalau ditempeleng sekali jangan nempeleng 7 kali, jangan nempeleng sekali gitu, nggak boleh gitu. Ini enggak, orang mukul sekali langsung juga gedebuk mukul, gimana Gendong. Islam tuh keren lah pokoknya, agama Islam tuh aturannya sampai yang kecil begitu, yang detail ada. Kurang bagaimana lagi? Tinggal satu, kurang apa tuh? Belajar. Iya, kurang ngajar doang, kamu nggak belajar sih. Cuma kalau belajar, ngerti tentang agamanya, aman dunia ini, aman diatur dengan Al-Quran. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, kemudian dia dipukul sekali dia nggak mukul gitu, nggak balas, gitu, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Dosanya ditebus. Sabar aja berarti. Sabar, gitu. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah. Yang diturunkan Allah, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, maka mereka itulah orang-orang yang dolim. Tadi disebut kafir, sekarang orang dolim. Tadi itu pengikut Taurat, sekarang pengikut Injil nih, ya. Pengikut Injil yang 47. Ayat 47-nya. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Pengikut Injil itu diharuskan memutuskan perkara sesuai dengan apa yang diturunkan Allah di dalam Injil itu, sampai kepada masa diturunkannya Al-Quran. Jadi sebelum Al-Quran datang, dia harus memutuskan dengan Injil. Ketika Al-Quran sudah datang, harus diputuskan dengan Al-Quran. Gitu. Ini ketetapan. Ini yang menetapkan yang punya dunia, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah Azza wa Jalla yang menetapkan. Bukan kita yang menetapin, bukan ngarang-ngarang, enggak. Kita bacakan saja ayat-ayatnya. Maka kata Allah, dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Mereka termasuk orang-orang yang fasik. Orang yang tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah ada 3 macam. Pertama, karena benci dan ingkarnya kepada hukum Allah, orang yang semacam ini disebut kafir. Ingat-ingat tuh. Dia benci dan ingkar kepada hukum Allah, maka orang ini disebut kafir. Waduh, disebut kafir dia. Allah yang sebut, karena dia benci sama Al-Quran. Yang kedua, karena menurut hawa nafsu dan merugikan orang lain dinamakan zalim. Karena dia saudara saya, udah dia yang saya menangin gitu. Padahal salah keluarga, itu zalim dia. Kan matinya orang zalim mengerikan juga, ya kan? Matinya orang kafir juga mengerikan, ya kan? Matinya orang kafir itu di surat apa sih? Al-Anfal ayat 50 itu ya. Matinya orang kafir. Betul nggak? Matinya orang kafir itu di surat 8 ayat 50 ya. Coba lihat dulu.
Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum fadhuqul adzabal hariq. Gitu ayatnya bukan? Iya. Gitu. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Makanya kalau udah di orang sakratul maut, orang kafir itu mengerikan, ya kan? Di punggungnya dipukul sama malaikat. Kita aja kalau di punggungnya dipukul bagaimana? Bergeraknya gimana? Gitu, salah sendiri kamu, ya kan? Dipukul dan mukanya dipukul juga oleh malaikat. Pukulan malaikat lebih keras daripada pukulan Mike Tyson itu, pasti itu, ya kan? Gitu. Kalau orang yang zalim di surat berapa? Matinya orang zalim di surat 16 ayat 28. Lihat. Ini matinya orang zalim. Jadi tadi matinya orang kafir, kemudian matinya orang zalim. Ini matinya orang zalim nanti nih. Sudah surat 16 ayat 28. Surat An-Nahl ya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim fa'alqawus salama ma kunna na'malu min su' bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Ayatnya gitu kan? Gitu betul enggak? Salah ya? Betul. Betul ya? Yaitu orang-orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri saja ini matinya kayak begini, apalagi zalim kepada orang lain. Ingat tuh. Zalim kepada dirinya sendiri saja dia matinya kayak begini, apalagi zalim kepada orang lain. Yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun. Orang itu bilang apa? Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan apapun. Malaikat menjawab, pernah. Lu nggak ingat lagi, belaga lupa lagi gitu ya kan? Belaga lupa sakratul maut, belaga lupa ya kan? Pernah kata malaikat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Maka ayat selanjutnya, fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fala bi'sa matwal mutakabbirin. Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri. Itu orang yang zalim, sombong terhadap ayat-ayat Allah, sombong. Orang yang menolak kebenaran, ya. Itu orang yang menolak kebenaran, orang yang sombong. Ini matinya kayak begini nih orang zalim. Tapi kalau kita matinya mudah-mudahan yang ayatnya ayat yang ke-32-nya, ya kan? Ayat yang ke-32-nya itu. Mudah-mudahan kita itu, ya. Nanti kita diwafatkan oleh Allah, ya. Kayak begini, ya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, wafat dalam keadaan suci dari kekafiran, ya. Tadi tidak benci dengan Al-Qur'an, tidak ingkar dengan Al-Qur'an, ya. Dan kemaksiatan, tidak melakukan maksiat kepada Allah. Atau dapat juga berarti mereka mati dalam keadaan senang karena ada berita gembira dari malaikat bahwa mereka akan masuk surga. Di surat Fusilat itu ayat 30-nya, ya. Gitu. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum. Waduh, enak betul ini mah, ya. Malaikatnya sopan bener, betul nggak? Salamun alaikum. Masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Apa yang dikerjakan? Hanya takut kepada Allah dengan menjalankan semua perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran dan perintah-perintah dari Rasulullah SAW, dan meninggalkan semua
yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulnya. Maka matinya, meninggalnya, maka disebutnya diwafatkan. Enak, enggak, diwafatkan. Kemudian malaikatnya juga bilang salamun alaikum. Ya. Tibtum. Selamat atas kalian. Ya. Hidupnya selamat gitu ya. Kita kembali lagi di surat Al-Baqarah ayat 64. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Ya, kita di dalam rahim saja sudah ada perjanjian sama Allah. Akan bertakwa kepada Allah. Iya. Ada perjanjian. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Orang-orang Yahudi setelah diangkat Gunung Tursina itu, dia berpaling dari perjanjian itu. Maka seandainya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu termasuk orang-orang yang merugi. Itulah baiknya Allah. Iya. Baiknya Allah. Allah Maha, itu yang disebut Allah Maha. Kita juga gitu. Kalau nggak ada rahmatnya dari Allah, tidak ada karunia dari Allah, kita termasuk orang-orang yang rugi juga. Karena ibadah kita tidak sesuai dengan maksiat yang kita lakukan, betul nggak? Ibadah kadang-kadang subuh, kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Tapi bagus nih, hujan begini, sopnya agak penuh gitu ya. Ya bagus kalau begitu hujan aja terus biar pada sopnya pada penuh ya kan. Gitu. Daripada nggak hujan kosong. Ya kan? Kenapa hujan enak tidur bisa bangun pagi? Nggak hujan nggak enak tidur, nggak bisa bangun pagi. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan Bani Israel tentang janji mereka kepada Allah untuk senantiasa beriman hanya kepadanya saja. Beriman hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya, dan mengikuti rasul-rasulnya. Sekarang kita ngikutin rasul yang bernama Muhammad bin Abdullah, ya kan? Dia lahir di Mekah, wafat di Madinah. Sampai sekarang ada di Madinah Rasulullah, ya kan? Maka nanti insya Allah setelah ini kita kunjungi juga, ya kita kunjungi Rasulullah. Kita berselawat kepada Rasulullah. Maka sekarang banyak-banyak selawat, ya banyak-banyak selawat setiap hari. Nanti kalau setiap hari selawatnya 1000 gitu, ntar hari Jumat selawatnya 2000. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selawat yang dikenal Nabi saja. Selawatnya yang dikenal Nabi. Selawat yang diajarin sama Nabi saja. Jangan yang diajarin sama orang-orang. Enggak usah disebut itu, ya. Takut enggak diakui sama Nabi. Gitu kan, Nabi sudah ngajarkan. Maka kalau Nabi yang sudah ngajarkan kita ngikutin, kira-kira diakui nggak? Diakui. Gitu. Bahkan diabadikan di dalam sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu aja terus diulang-ulang, ya. Enggak usah selawat-selawat yang lain-lain yang aneh-aneh yang kita juga kadang-kadang nggak tahu gitu, betul nggak? Kita aja nggak tahu, bagaimana nanti Nabi? Jangan-jangan kata Nabi, saya nggak pernah ngajarin itu, kenapa berselawatnya kayak begitu? Ya, ini orang-orang Yahudi nih, ya diambil perjanjian dari kaum Yahudi, diangkatnya Gunung Tursina atas mereka dan berpalingnya mereka sesudah itu, ya. Dan di surat Al-A'raf itu ayat 171, satu ayat lagi nih kita selesaikan. Saya bacakan artinya, ya. Surat 7 ayat 171. Dan ingatlah ketika kami mengangkat bukit di atas mereka, seakan-akan bukit itu merupakan naungan awan dan mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka. Ayatnya gitu enggak? Gitu ya. Dan kami katakan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah, amalkanlah selalu apa yang tersebut di dalamnya agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Suruh diamalkan orang Yahudi saja Tauratnya. Begitu juga orang
Islam, pegang teguh tuh Quran, amalkan yang ada di dalamnya agar kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Karena Allah menyediakan surganya buat orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditetapkan oleh Allah, orang-orang yang bertakwa kepadanya dan taat kepada Rasulnya, ya. Begitu juga keluarga kita, agar mereka juga mendapatkan petunjuk sehingga mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah berikan rahmat kepada kita dan keluarga kita sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga Eden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.